Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi dan teknik public speaking. Untuk anggotanya yang pertama itu ada saya sendiri, Abim Sulistyo Ramdan, kemudian ada Teh Happy Ratu Ferdiani, kemudian ada Teh Naswa Nabila Suryanto, lalu ada Teh Putri Febi Febrianti, dan yang terakhir ada Teh Salwa Nurhamilatul Widana Jiba. Untuk eh, mengefisienkan waktu, marilah kita mulai diskusi pada hari ini. Nah, baik. Terima kasih Kang Abim. Jadi di sini ada pengertian public speaking. Nah, public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang lebih besar, baik itu dalam bentuk presentasi, pidato, ceramah, diskusi, atau acara publik lainnya. Lalu ada strategi. Strategi merupakan perencanaan yang dilakukan pembicara agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh audiens. Strategi berfokus pada aspek konseptual sebelum seseorang berbicara. Lalu selanjutnya ada pengertian dari teknik public speaking. Teknik merupakan cara menyampaikan pesan saat berbicara di depan umum. Teknik ini penting karena sangat memengaruhi apakah pesan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh audiens ataukah tidak. Kemudian selanjutnya di sini ada strategi public speaking. Yang pertama ini ada memahami audiens. Nah, strategi pertama dalam public speaking adalah mengenali karakteristik audiens. Kami selaku pembicara itu perlu memahami usia, kemudian latar belakang pendidikan, kebutuhan, minat, serta tingkat pemahaman audiens terhadap topik yang akan dibahas. Kemudian yang kedua itu ada menentukan tujuan komunikasi. Sebelum kita berbicara, pembicara ini harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah tujuan tersebut itu untuk memberikan informasi, membujuk, mengedukasi, atau memotivasi audiens. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun materi secara sistematis. Materi yang baik itu harus disusun secara runtut dan logis. Umumnya terdiri atas pembukaan, isi, dan juga penutup. Kemudian selanjutnya ada membangun kredibilitas ataupun etos. Di dalam teori retorika Aristoteles, keberhasilan public speaking ini dipengaruhi oleh etos, yaitu kemampuan pembicara membangun kepercayaan audiens. Kredibilitas ini dapat dibangun melalui penguasaan materi, sikap profesional, penggunaan data yang akurat, serta kejujuran dalam penyampaian informasi. Audiens ini cenderung lebih menerima pesan dari pembicara yang dianggap kompeten dan juga terpercaya. Dan kemudian yang terakhir di sini ada menggunakan pendekatan emosional dan juga logis. Strategi public speaking yang efektif tidak hanya mengandalkan fakta dan juga data, namun melibatkan emosi audiens. Di dalam retorika Aristoteles dikenal konsep patos emosi dan juga logos logika. Penggunaan cerita inspiratif, ilustrasi nyata, serta data yang relevan dapat membantu pembicara menyentuh perasaan sekaligus meyakinkan audiens secara rasional. Nah, selanjutnya kepada teknik public speaking. Nah, teknik public speaking itu berfokus pada cara menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Salah satu teknik utamanya adalah pengelolaan vokal, yang meliputi volume suara, artikulasi, intonasi, tempo, dan penekanan agar pesan terdengar jelas dan menarik. Selain itu, bahasa tubuh seperti kontak mata atau eye contact, ekspresi wajah, gestur tangan, dan postur tubuh berperan penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat makna pesan. Pembicara juga perlu nih untuk memanfaatkan jeda agar memberi penekanan dan membantu audiens memahami informasi yang disampaikan. Kemudian ada teknik storytelling. Nah, teknik storytelling dapat membuat materi lebih menarik dan mudah diingat, sedangkan interaksi dengan audiens melalui pertanyaan atau diskusi singkat dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Terakhir yaitu rasa grogi dapat diatasi dengan latihan. Yang pertama, teknik pernapasan, simulasi, serta metode pegas agar pembicara tampil lebih percaya diri dan profesional. Lalu dapat disimpulkan,
Strategi dan teknik public speaking merupakan aspek penting dalam komunikasi. Dengan perencanaan yang baik dan penyampaian yang tepat, pesan dapat diterima audiens secara jelas, menarik, dan efektif. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf barangkali jika dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.